Baiklah, di sini Mimin akan menceritakan sebuah komik yang berjudul I Am Fated Flying. Sebelum masuk cerita utamanya, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, kita akan langsung masuk ke cerita utamanya. Flying Destiny, chapter 140. Wu Changge tidak menyangka akan mempelajari begitu banyak informasi dari makhluk di alam dewa surgawi yang dia tangkap dengan begitu mudah. Ada gua abadi tersembunyi milik dewa kuno reinkarnasi selain platform pencerahan. Wu Changge juga menebak keberadaan tanda budak berdasarkan instruksi dari para tetua. Dikombinasikan dengan pengetahuannya tentang beberapa kiasan kuno yang bagus, dia telah menebak semuanya sekaligus. Setelah dewa reinkarnasi kuno menekan leluhur makhluk-makhluk ini, dia tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia menanam tanda budak dan meninggalkan mereka dengan tugas. Tugas seperti menjaga harta karun rahasia dewa reinkarnasi kuno yang ditinggalkan untuk pewarisnya. Tetapi sering berjalannya waktu, mereka pasti akan berubah pikiran. Saat ini, banyak makhluk kuat sedang mencari keberadaan Yiling dan lainnya, dan yang berfungsi untuk membuktikan hal ini. Meskipun Gu Changge berencana untuk merebut kesempatan nyawa Yiling, sehingga dia dapat membawa panci hitam seni iblis terlarang di kepalanya dengan lebih kuat. Dia ingin membunuh Yiling, tapi tidak mungkin pada saat ini. Untungnya, Gu Changge sudah menyusun rencana yang matang tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kebetulan dia juga bisa mendapat untung dari tanda budak ini. Ngomong-ngomong, platform pencerahan yang ditinggalkan oleh dewa kuno reinkarnasi bukan milik Yiling saja. Kalau tidak, makhluk-makhluk ini akan menolak untuk melepaskannya setelah menempatinya begitu lama. Wu Changge memikirkan hal ini sebelum dia melahap mayat di dunia batinnya dan pergi setelah itu. Menurut hasil pencarian jiwa, ada 5 klan besar di dekat situs ini, yang semuanya memiliki leluhur yang menjadi budak dewa reinkarnasi kuno. Sekarang mereka sedang mencari Yeling. Dengan kemampuan Yeling saat ini, tidak mungkin baginya untuk merebut peluang dari bawah pengawasan ketat dari 5 klan utama. Namun, karena ini ujian, Yeling harus diberi kesempatan. Orang-orang kuno ini benar-benar menikmati kiasan kuno. Lagi pula, siapa yang peduli apakah mereka menjadi ujian atau tidak jika mereka mendapat kesempatan saat ini. Gu Changge hanya bisa menertawakan ini. Agar Yiling menemukan gua abadi yang tersembunyi dari dewa reinkarnasi kuno, seharusnya ada metode yang ditinggalkan untuk memastikan bahwa 5 klan utama tetap terkendali dan keseimbangan tetap terjaga. Metode ini seharusnya memaksa klan untuk menyerah, sangat membantu dia. Jika aku benar, gua abadi yang tersembunyi seharusnya menjadi dunia kecil portable. Aku bertanya-tanya, bagaimana perbandingannya dengan dunia batinku? Dewa reinkarnasi kuno ini meninggalkan banyak hal baik untuk Yiling. Tapi bukan setelah begitu banyak persiapan yang hati-hati, pada akhir-akhirnya itu masih akan menjadi milikku. Gu Changge menyipitkan matanya dan tersenyum dengan ekspresi main-main yang bertahan sebentar. Dia telah menganalisis sebab dan akibat dari situasi tersebut, memprediksi bahkan peristiwa yang pasti akan terjadi di masa depan. Langkah selanjutnya Yiling jelas menemukan buah abadi yang disembunyikan oleh dewa kuno reinkarnasi. Dia pasti tidak akan menghentikan Yiling. Sebaliknya, dia berencana memberinya sedikit bantuan sehingga dia dapat dengan mudah menemukan gua abadi yang tersembunyi. Wu Changge tidak punya waktu luang untuk menjalin apa yang disebut ujian ini. Dia selalu menikmati buah matang terakhir. Aku tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung, tapi aku tahu banyak tidak terburu-buru. Dia merasa lega. Kekosongan menjadi kabur saat Wu Changge melangkah beberapa ribu kaki jatuhnya. Dengan cepat meninggalkan tempat ini dan kemudian pergi sepenuhnya dari daerah itu. Sosoknya berjalan melewati kehampaan, menghindari sejumlah besar makhluk. Selama periode ini, dia melewati banyak peninggalan arsitektur kuno dan bergegas ke dalam kota. Dari segi skala, jika dibandingkan dengan kota-kota kuno di luar, kota ini sama sekali tidak kecil. Sebenarnya, itu lebih baik dalam beberapa aspek. Pavilion itu luas, tinggi, dan memiliki penampilan yang sangat menakjubkan. Di area di depan ada gelombang agung yang menceritakan kekuatan kuno dan kacau, menceritakan kisah kejayaan masa lalu. Menurut ingatan makhluk itu di alam dewa surgawi, di antara 5 klan utama, tetua klan elang langit hitam adalah orang-orang yang berkuasa dengan yang basis kultivasinya setelah melampaui alam suci agung. Dalam kehampaan, sosok Gu Changge muncul.
Dia mengamati tanah di bawah dengan ekspresi tenang. Ada banyak warga sipil dan penjaga di sini. Banyak tempat juga diukir dengan formasi besar dan megah yang memiliki kekuatan tirani. Jika didesak untuk melakukannya, ia dapat dengan membunuh keberadaan apapun di bawah alam dewa sejati. Selain itu, ada banyak pemimpin alam dewa palsu yang berpatroli di mana-mana. Leluhur klan elang langit hitam seharusnya berada di lebih dalam. Basis kultivasi mereka dikatakan berada di luar alam suci agung. Dan mungkin beberapa dari mereka bahkan telah mencapai alam kuasi supreme. Jika aku memilih untuk menghadapi mereka secara langsung, itu akan sangat merepotkan. Dan bahkan identitasku tidak dapat terungkap. Wu Changge memiliki sedikit pemikiran di matanya. Secara alami, dia punya rencana. Rencana yang dia yakini. Kali ini tidak seperti dunia luar. Dia tidak bisa menggunakan latar belakang yang menakutkan di belakangnya untuk menghancurkan orang sesuka hati. Orang latar belakang itu keren, nyaman, dan cepat. Tetapi juga perlu dilakukan pada waktu yang tepat. Platform pencerahan sekarang berada di tangan klan elang langit hitam. Sepertinya aku harus memulai dengan mereka. Dia segera memikirkan hal ini. Kekosongan kabur. Wu Changge melangkah dengan tangan kanannya. Sosoknya berkedip. Dan dia langsung pergi ke sana. Dia sedang menuju ke sebuah pavilion. Sangat ramai, di mana makhluk-makhluk datang dan pergi sepanjang waktu. 3 karakter. Pavilion abadi mabuk. Ditulis dalam karakter kuno. Menilai dari ingatan dengan keberadaan alam abadi surgawi, dia dapat dengan untuk memulai dari sini karena kelemahan patriark kepala elang langit hitam. Dan pada saat ini, lantai atas pavilion abadi mabuk dikelilingi oleh kabut abadi emas dan biru. Beberapa makhluk muda berbicara di antara mereka sendiri. Penampilan mereka bukan manusia. Mereka diselimuti kabut dan mengenakan pakaian dan aksesoris yang tampak luar biasa. Seorang pria muda di tengah dikelilingi oleh beberapa orang, menggendong seorang gadis asing yang baik di pelukannya. Dia mengenakan pakaian indah, wajahnya yang adil, memiliki ekspresi ringan, dan di punggungnya ada sepasang sayap hitam legam. Dia seperti elang raksasa yang melebarkan sayapnya. Secara alami, orang-orang ini berkomunikasi dalam bahasa kuno. Salah satu wanita muda memiliki wajah cantik kulit seperti batu giok tetapi dengan ekor ular. Dia berbicara dengan rasa ingin tahu dalam suaranya. Apa semua keributan di kota ini yang membuat semua orang begitu besar? Anehnya, bahkan beberapa ahli dikirim. Terlebih lagi, beberapa dari mereka bahkan berada di alam dewa surgawi. Ketika aku melihat keluar, mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Atau seseorang. Mungkinkah mereka sedang mencari kota? Seorang kultivator yang datang dari luar? Itu sangat mungkin. Penggarap luar sangat berani masuk tanpa izin ke kota yang kita jaga. Sungguh luar biasa. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang tua mereka dapat menyelamatkan mereka hanya karena kita tidak diizinkan untuk mengambil tindakan? Seseorang tertawa. Mendengar itu, makhluk muda lainnya berkata dengan sedikit jijik. Jika bukan karena mematuhi perjanjian tahun itu untuk tidak pindah ke dunia luar, bagaimana mungkin ada sekte tahu sekarang? Mereka tahu tentang pelatihan ini, dan mereka tahu bahwa itu diadakan bersama oleh ras kuno abadi di benua kuno abadi dan sekte Taus di luar. Itu secara resmi adalah pertarungan antara generasi yang lebih muda, tapi siapa yang dapat mengatakan bahwa pasti bahwa generasi yang lebih tua tidak akan ikut campur secara rahasia. Namun, mereka berani datang ke sini karena itu, mereka harus siap membayar harganya. Kelima klan utama mengirim orang-orang mereka untuk menangkap seseorang. Jadi itu agak penting. Saat mereka berbicara, mereka melihat pria di tengah dengan pakaian cantik dan ekspresi sedikit mabuk. Selain sekuat biasanya, saudara Heming sekarang juga memiliki pengikut di alam dewa surgawi. Kami telah bersaing begitu lama, namun kami masih belum cocok untuknya. Seorang pemuda bernama Heming duduk di tengah. Setelah mendengar ini, senyum kecil berseri-seri dengan sedikit kemenangan. Tapi saat ini, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab, Komandan Black Ren tidak lagi berada di sisiku. Dia telah dikirim oleh kakek, mencari orang luar yang mencurigakan di sekitar sini. Ketika mereka mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Keingintahuan mereka tumbuh ketika mereka bertanya-tanya tentang kejadian baru-baru ini. Wanita dengan ekor ular tidak bisa tidak bertanya. Saudara Heming, tahukah kau apa yang terjadi? Mengapa 5 klan
utama tiba-tiba bertingkah seperti ini. Lagi pula, di antara mereka, Hemming adalah satu-satunya murid langsung dari 5 klan utama, khususnya klan Elang Langit Hitam. Dia mungkin lebih banyak daripada anggota kelompok lainnya. Meskipun latar belakang mereka lebih jauh dari kesamaan, mereka cukup jauh dari murid langsung dari 5 klan utama. Untungnya bagi mereka, Hemming rukun dengan mereka karena statusnya juga tidak jauh lebih tinggi di klan Black Heavenly Eagle. Di dunia yang lemah dengan abang sayang kuat, ini murid langsung sejati dari 5 klan besar memandang rendah mereka. Namun dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain, di klan Black Heavenly Eagle, bakat kultivasi Hemming biasanya paling berharga. Sampai di daerah ini ada dasar jenius yang mencekat Hemming sebagai kayu limbah klan Elang Langit Hitam. Banyak makhluk yang mengejeknya secara rahasia, dan untuk rekan-rekannya di klan Elang Langit Hitam, mereka juga tidak peduli atau langsung memecatnya. Berkat sejumlah sumber daya kultivasi yang divariasi, Hemming baru saja berhasil menerobos ke alam transenden, dan bukan alam transenden besar adalah mimpi yang jauh baginya. Karena Elang Langit Hitam malu akan hal ini, dan dia tentu saja juga malu. Karena itu, kemauan Hemming yang dulu termotivasi dan kerja keras secara bertahap mulai memburuk. Karena itu dia meminum kesedanya yang berlama-lama di negeri asap dan pohon bilau sepanjang hari. Kemudian mereka menjadi yang pertama dari 4 yang disebut Makroni. Pengalaman Hemming begitu tragis dan menyedihkan sehingga Gu Changge hampir salah memahami sesuatu saat mencari jiwa makhluk itu di alam dewa surgawi. Apakah dia sekali lagi mengambil rutinitas menapas surga yang mengerikan? Tentu saja tidak. Bakat kultivasi Hemming seburuk itu, dan satu-satunya hal baik tentang dia adalah latar belakangnya. Kakaknya adalah jenius paling luar biasa dari klan Elang Langit Hitam, dan kakeknya adalah sesepuh yang paling kuat. Karena latar belakangnya yang kuat, bahkan jika dia hanya seorang makroni yang hanya menimbulkan masalah dan tidak memiliki kultivasinya, tidak ada orang luar sana yang berani mengatakan apapun untuk memprovokasi dia. Berapa banyak angin dan ombak yang bisa dibuat oleh murid Marconi yang tidak berbahaya. Sebaliknya, banyak orang berlutut dan mengisapnya agar mereka bisa lebih dekat dengan klan Elang Langit Hitam. Ini menjadi 2 kali lipat untuk beberapa kali ketika banyak makhluk mengetahui bahwa kakek Hemming tampaknya disongi oleh Long Teng dari klan Naga Sejati dari ras abadi kuno. Dengan demikian, latar belakangnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan Hemming mendapat pengikut di alam dewa surgawi. Untuk sementara, dia sangat dicemburui oleh banyak makhluk muda. Pada saat itu, dia mendengar wanita dari klan ular bertanya padanya. Hemming juga berpura-pura menjawab. Aku dengar ini tentang nasib 5 klan besar. Saat itu, tetua klan dari keluarga lain juga sedang berdiskusi. Tebakan yang sangat bagus. Tapi dia juga tidak tahu alasan sebenarnya. Statusnya di klan Elang Langit Hitam sangat memalukan sehingga dia bahkan tidak ada di sana. Selain kakak dan kakek, hampir tidak ada yang peduli padanya. Dia tidak menunjukkan apapun di luar, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih memiliki banyak ambisi dan aspirasi. Dia ingin menjadi seorang jenius sempurna seperti kakaknya, seseorang yang dikagumi oleh jutaan orang. Pada saat ini, sekelompok makhluk muda terlalu sibuk berbicara dan tertawa bahkan untuk menyadarinya. Di kehampaman di samping mereka, riak samar menyebar. Bahkan seseorang berada di alam suci tidak mungkin untuk merasakan fluktuasi seperti itu. Dengan hasil kultivasi orang-orang di sana, bahkan lebih. Anak muda, apakah kau ingin menjadi lebih kuat? Apakah kau ingin menjadi eksistensi yang menjulang lebih dari ratusan juta orang? Tiba-tiba, sebuah suara halus memasuki telinga Hemming.